the morning and to be well. Quite honest with you, I ain't really sleep well. You ever feel like your train of thought's been derailed? That's when you press on, lean in. Half the population just waiting to see me fail. Yeah, right, you better off trying to freeze hell. Some of us do it for the females, and others do it for the reads. What I do it for the kids. Bagaimana cara membangun mental bisnis? Super sekali. Begini, di keluarga-keluarga tertentu, anak-anak otomatis tumbuh menjadi pebisnis. Tapi ada di banyak keluarga di Indonesia yang anak-anaknya tumbuh menjadi pegawai. Jadi bukan pebisnis, tapi pegawai. Begini. Kita langsung lihat dulu jadinya, seorang anak yang punya mental bisnis, sebelum kita bicara mengenai membangunnya. Jadinya, orang-orang yang punya mental bisnis itu kalau melihat segala sesuatu, dia bilang apa? Oh, ini bisa dijual ini. Oh, ini bisa dijual ini. Ini ada harganya ini. Kalau dia lihat temannya, tuh, punya tengkoraknya bagus ini. Gitu. Jadi tengkoraknya masih dipakai sama orang, dia bilang sudah bisa dijual ini. Iya, ijon gitu. Jadi dijual ijon. Nah, perhatikan orang-orang yang gampang kaya memang selalu begitu pikirannya. Kalau makan siang ngobrol sama teman apa bicaranya? Uang, tanah di situ harganya sekian itu bisa disewain itu mental business. Enak nggak bicara dengan orang yang kemana-mana bicaranya uang? Itu bisa dijual tuh. Itu nilainya tinggi tuh. Oh ini beli aja tahun depan berapa ini harganya? Enak nggak bicara sama orang kayak begitu? Nggak enak ya? Karena bukan mental pebisnis. Itu loh tandanya. Jadi orang yang tidak punya mental bisnis nggak enak bicara dengan orang yang mentalnya bisnis. Karena orang yang mentalnya pebisnis itu segala sesuatu dilihat sebagai bisa diperdagangkan, bisa diambil keuntungan darinya. Kita dibesarkan sebagai pegawai yang santai aja asal dibayar. Toh 10 juta gajinya, gaji buta, duduk. Kerja apa ada orang lewat ditutup komputernya, dibuka lagi begitu ini. Ya. So, membangun mental pebisnis. Jadi dimulai. Ini katakan saja punya anak perempuan gitu. Pertama kali gitu. Ini bisa dijual nggak ini ya? Gitu. Minuman gitu, lemonade gitu. Jadi air panas, dikasih frozen jeruk nipis, dikasih jeruk lain tipenya, kemudian kasih gula diaduk gitu, dikasih sedikit pewangi. Bisa dijual nggak ini? Jangan dijual, katanya anak gitu. Kenapa? Untuk aku. Kalau bisa dua-duanya untuk aku, gitu kan? Kalau tiga-tiganya, kalau banyak, ya kasih dia satu. Nah itu bisa dijual nggak? Gitu, jual, gitu. Untuk apa dijual? Nanti uangnya apa? Untuk aku. Nanti uangnya bisa buat lebih banyak lagi nggak lemonade? Oh iya, gitu loh. Itu sebabnya di negara-negara maju kalau musim panas ini kita lihat anak kecil-kecil, lucu-lucu sekali umur 5 tahun masih ponian begitu. Terus ada pitcher gitu kecil, lemonade, tulisan di sini lemonade 5 sen gitu, 5 cents. Duduk pakai kursi, lucu banget ini jalan mobil kenceng-kenceng gitu dia duduk gitu. Tahu nggak orang berhenti? Dia tanya, my lady, how much is this gitu? 5 cents, dibeli mukanya pecah dalam kegembiraan itu tadi dibeli. Lalu yang minum bilang dia senang sekali, tepuk tangan. Coba itu loh anak perempuan kecil ini loh yang nanti akan menemukan minuman, resep minuman, akan buat pabrik karena dia menikmati sejak kecil menyenangkan orang lain. Oh jadi kalau gitu keuntungan dalam berbisnis bagi anak kecil ini bukan uangnya loh. Kegembiraan menyenangkan orang lain dengan hasil kerjanya. Dia bantu, mana mami aku bantu. Padahal dia yang ngaduk, ibunya yang ngasih es, ngasih itu. Terus dia taruh
the joy of doing it. Keindahan, kenikmatan dari melakukannya. Itu yang ditanamkan dalam mental bisnis yang sesungguhnya. Kalau tadi yang bicara tanah, uang itu bukan bisnis loh, itu dagang loh. Agak beda antara bisnis. Bisnis itu ada perencanaannya, ada keanggunannya, ada kesiapan mulai tumbuh dari emperan, dari dorongan sampai ke ruko, sampai ke ratusan, ke ribuan ruko, ada keanggunannya, itu bisnis. Tapi kalau jual beli itu hanya dagang. Dan belum bisa disebut perdagangan, itu istilah saya. Itu hanya mengambil keuntungan dari beli 500 dijual 1000. Dibeli 500 ditambahi 200 jadi 700, biaya dijual 2000. Itu dagang itu. Tapi kalau bisnis yang sesungguhnya itu anggun sekali. Dimulai dari kenikmatan melaksanakannya. Nah, apakah pegawai sudah bisa mulai membangun mental bisnis? Ya, pegawai. Mental bisnis itu gini. Pegawai itu dipekerjakan untuk melakukan sebuah tugas. Ini pegawai. Tapi kalau dia melakukannya dengan baik, dengan indah, dia dihargai lebih. Itu pertukaran toh? Itu sudah bisnis nggak? Sudah bisnis. Lalu, demikian setianya membangun proses, melindungi rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan itu kan kekayaan perusahaan. Melindungi proses-proses usaha, melindungi nama baik. Nah, akhirnya dikasih saham. Bisnis nggak itu? Bisnis. Jadi mental berbisnis itu bisa dibangun sejak pegawai menjadi pemilik perusahaan. Mau kita punya 1% pun saham itu pemilik loh. Ya, dan kalau sampai orang dikasih saham, mau berapa per mil pun kecilnya, berarti kepercayaannya sudah besar sekali dan bisa tumbuh kepada sesuatu yang lebih besar. Jadi membangun mental bisnis dimulai dari menikmati proses menyampaikan kesenangan. Orang yang senang akan lebih mudah membeli dari kita. Untungnya sama saja. Dia untungnya sama dengan kalau membeli dari orang lain, tapi senang membeli dari kita, itu sudah bisnis. Sudah membangun keuntungan yang menyenangkan, bukan hanya untung. Lalu pelan-pelan tumbuh dari menyenangkan 1 orang, menyenangkan ke 10 orang. Bayangkan pertanyaannya, kalau yang Anda senangkan 10 juta orang, jadi apa itu? Jadi membangun mental bisnis harus dimulai dari hati yang baik dalam mengupayakan kesenangan bagi orang lain. Kesenangan yang kemudian tumbuh menjadi keuntungan, manfaat yang juga masih menyenangkan. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjar Sofyan. Saya berasal dari Cianjur dan saat ini saya berkuliah di IPNU Ristina yang berada di Jalan Yof Sudarso, Kaplinga 4, Bekasi. Saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan saat ini saya akan mencoba untuk membahas tema tentang kewirausahaan, yaitu tentang tips bagaimana mencari investor. Apapun tujuan perusahaan rintisan yang Anda miliki, persiapan adalah langkah awal sukses usaha Anda. Maka sebelum Anda mencari dana investasi dari investor, ada beberapa taktik yang wajib dilakukan untuk menaikkan kemungkinan usaha rintisan Anda mendapatkan dana segar. Taktik wajib ini juga dapat memberikan nilai tambah bagi usaha rintisan milik Anda. Inilah 5 langkah wajib usaha rintisan untuk mendapatkan investor. Yang pertama, hadirkan sebuah model bisnis, bukan sekedar ide. Ide adalah makanan sehari-hari bagi para investor, tapi ide sebesar apapun kadang tidak layak untuk mendapatkan investasi. Walaupun terlihat sederhana, sebuah business plan saja tidak cukup untuk menggait investor.
Anda harus menciptakan sebuah model bisnis yang memiliki jangkauan atau jasa yang memiliki akar dan orang sekitar Anda mampu mewujudkannya, termasuk anggota manajerial dan produksi milik Anda. Selain itu, Anda juga harus menunjukkan bahwa Anda memahami betul apa yang Anda kerjakan. Pastikan Anda sudah berpengalaman dalam setiap detail proses usaha rintisan Anda sebelum Anda mencari investor. Pemahaman detail pada setiap bagian dari sistem kerja usaha rintisan Anda akan menjadi semacam tolak ukur bagaimana Anda menghadapi hambatan dan bagaimana Anda melihat peluang dalam pengembangan usaha rintisan Anda. Pemahaman detail sistem kerja ini juga menyangkut mengenai pemahaman alur manajemen kepemimpinan usaha rintisan yang Anda bangun. Nilai tambah berupa pengalaman tersebut memberikan kesan jika Anda mampu mengembalikan dana pinjaman dari investor, dan kemampuan itulah yang dicari investor. Tips selanjutnya adalah tunjukkan cash flow perusahaan. Walaupun tidak banyak, paling tidak Anda harus mampu menunjukkan jika usaha rintisan Anda memiliki dana yang nantinya digunakan untuk menjalankan kepentingan bisnis para investor. Para investor berkeinginan Anda tidak sekedar mencari dana segar untuk membuat usaha Anda berdiri, tapi mereka ingin dana investasinya digunakan untuk mengembangkan bisnis. Para investor juga menyadari jika Anda akan menghabiskan dana investasi untuk mendapatkan uang. Tapi di sisi lain, mereka ingin mendapatkan kepastian jika dana investasi mereka tidak sekedar digunakan untuk membayar tagihan bulanan, tapi digunakan untuk membuat atau memperluas produk usaha Anda, agar dana investasi mereka segera kembali. Alasan lain kenapa Anda harus menunjukkan cash flow adalah karena para investor menyadari bahwa usaha rintisan selalu memiliki kolaborasi ide dan model bisnis yang baik, dan juga memiliki rekening yang bank kosong melompong yang bisa mereka isi. Artinya adalah investor merasa memiliki kuasa untuk mengendalikan Anda karena Anda menjadi sangat tergantung pada mereka. Anda pasti tidak ingin berada di posisi semacam itu. Maka tunjukkanlah jika Anda sedang tidak dalam posisi ketergantungan finansial. Untuk memaksimalkan dana kecil milik Anda, sebelum Anda mencari investor, gunakanlah strategi kreatif untuk menumbuhkan usaha besar, mungkin tanpa perlu bantuan keuangan pihak lain. Contohnya adalah mempekerjakan orang dengan kompensasi yang bersifat mendasar bagi usaha rintisan Anda, seperti pembagian saham usaha Anda. Tips selanjutnya adalah ketahui kebutuhan dan keinginan Anda. Sebelum Anda ditanyai, Anda harus tahu apa yang Anda butuhkan. Apakah Anda mencari dana modal tambahan untuk kebutuhan sumber daya logistik dan pekerja? Jika iya, mungkin Anda hanya perlu orang yang memiliki kemampuan yang Anda butuhkan dan mau bekerja dengan kompensasi bagi hasil daripada mencari investor yang hanya memberikan dana. Apakah Anda mencari investor yang tidak sekedar memiliki modal, tapi juga mampu memberikan nasihat dan relasi bisnis? Anda ingin investor tersebut terlibat seberapa jauh di bisnis Anda? Investor pasti ingin terlibat jauh ke dalam bisnis Anda karena mereka Anda pegang. Pastikan Anda tahu batas-batas antara Anda dan investor sebelum menemukan investor sehingga Anda merasa nyaman pada hubungan Anda dengan investor. Menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi sangat penting sebelum Anda mencari dana investasi, karena akan mampu menyelaraskan kebutuhan investor dan kebutuhan Anda, dan meningkatkan peluang keberhasilan bisnis Anda. Setelah Anda tahu apa yang Anda inginkan dan butuhkan dari investor, saatnya untuk melakukan penelitian awal tentang jenis investor yang Anda cari dan karakteristik investor. Anda harus yakin setiap calon investor akan meneliti dana Anda, entah melalui website, platform media sosial, dan publikasi perdagangan. Jadi, pastikan Anda melakukan penelitian pada mereka juga. Seringkali ikutlah dalam seminar investor, konferensi, dan acara networking untuk belajar dan bahkan berinteraksi dengan investor sebelum mendekati mereka untuk berinvestasi. Meluangkan waktu untuk mempelajari
calon investor Anda membantu Anda lebih memahami apa saja faktor penting untuk mendapatkan investasi dan jenis-jenis investor yang ada selama ini. Anda juga dapat mempelajari lebih jauh tentang siapa investor Anda atau siapa yang tertarik dengan bisnis Anda. Seberapa baik mereka mengerti apa yang Anda ingin capai dan bagaimana hubungan antar investor dan penerima investasi. Yang terakhir adalah mengembangkan strategi dan visi. Jangan terlalu fokus pada saat ini saja. Anda juga harus siap untuk membahas masa depan secara rinci dengan calon investor. Artinya, merumuskan tujuan strategis dan bisnis yang mungkin sudah ditetapkan dalam rencana bisnis Anda untuk tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Visi keseluruhan bagi perusahaan. Misalnya, apakah Anda berniat akan terus tumbuh dan memperluas bisnis sendirian? Apakah Anda mencari mitra strategis untuk produk dan layanan baru? Apakah strategi keluar Anda? Hal-hal semacam ini harus sudah menjadi ada dalam pikiran Anda karena mereka mampu menjadi motivasi pendorong Anda mengembangkan dan meluncurkan usaha rintisan Anda. Pertanyaan semacam itu memberikan jawaban yang mampu menjadi desain besar perusahaan di mana Anda adalah arsiteknya. Tim Anda sebagai pekerja bangunannya serta dan investor sebagai perbankan di proyek usaha rintisan milik Anda. 5 langkah wajib usaha rintisan untuk mendapatkan investor yang disampaikan tersebut memberikan jalan untuk memperjelas dan memperkuat apa yang ingin Anda lakukan dengan bisnis Anda. Ditambah lagi, Anda mendapatkan cara mendefinisikan jenis investor serta ingin melakukan pendekatan untuk investasi. Demikianlah 5 tips tentang bagaimana cara mencari investor. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah untuk menjadi pebisnis harus memulai dari karyawan dulu? Atau apakah bisa langsung menjadi pebisnis? Oke, kita ambil separuh topiknya dulu ya, bahwa sebagian orang yang sukses memulai dari karyawan dalam berbisnis. Separuh lagi adalah yang juga sukses langsung terjun ke bisnis. Nah, tantangannya beda, masalahnya beda, jenis keberhasilannya juga beda. Orang yang ingin menjadi pebisnis harus melihat dirinya bertanggung jawab total tentang semua fungsi organisasinya. Berarti dia harus memampukan diri menjadi mulai dari kasir, pengantar barang, gitu, servis kalau ada masalah di produk atau pelayanannya, sampai kepada pengelolaan keuangan. Investasi, melengkapi alat-alat untuk masuk lagi ke dalam jalur proses bisnis. Itu semua kalau langsung dipelajari sebagai pebisnis berat sekali. Karena di dalam masa itu, di dalam masa pelajaran itu kita juga harus menghasilkan uang untuk kehidupan kita atau membiayai bisnis. Jadi banyak sekali orang mengambil jalur sebagai karyawan. Dan sudah ada statistik yang menunjukkan bahwa 70% bisnis yang ada di pasar itu berasal dari orang-orang yang dulunya karyawan. 70%. Jadi mereka mengambil ide dari bisnis di tempat di mana mereka terakhir bekerja. Nah, caranya begini. Kalau menjadi pebisnis memulai dari karyawan. Pertanyaannya, apakah saya sekarang pebisnis? Iya dong, saya mempekerjakan diri saya sendiri, tidak ada yang menyuruh saya melakukan yang saya lakukan. Saya menghasilkan pendapatan dari yang saya lakukan. Oke. Awalnya saya karyawan. Yang inginnya memang berbisnis, tetapi tuntutan ekonomi anak muda adalah pendapatan yang teratur. Karena anak muda harus punya pendapatan teratur dulu. Nah, jadi saya mengharuskan diri masuk ke jalur pekerjaan supaya ada pendapatan teratur. Banyak anak muda hidupnya tidak pernah jelas karena membenci pendapatan teratur, membenci status sebagai karyawan, tapi tidak betul-betul berbisnis.
Jadi income-nya betul-betul tidak jelas. Apakah dari sebuah upaya masif yang kuat, sambil kosong tidak ada pendapatan, tapi nanti pendapatannya besar, atau kecil-kecil teratur. Tidak ada gambaran itu. Tapi kalau mau jelas ya, kecil teratur, atau besar nanti, tanpa pendapatan sekarang, atau kecil-kecil nanti, dengan kemampuan bertahan sambil tidak punya uang. Itu kalau mau berbisnis sendiri. Nah, saya berpendidikan agak lengkap. SD, SMP, SMA di Indonesia, di Malang, dan di Amerika, di Chicago. Sarjana bahasa Inggris, juga kuliah di Jepang, dan master di Amerika. Jadi lumayan lengkap nih. Sehingga lebih masuk akal bagi saya waktu itu untuk menjadi karyawan. Karena jalur karir sebagai student, sebagai siswa, SMA, mahasiswa, ya bagi siapapun ini, itu kalau diteruskan di profesional, bagus. SMA, kuliah, S1, S2, atau S3, lalu masuk di pekerjaan sebagai trainee, asisten manajer, karirnya itu lurus. Karir profesional itu intelektual, di pikiran. Nah, sedangkan bisnis itu full, sudah pikiran, fisik juga harus bersedia jaga malam, ngirim sendiri, perbaiki barang sendiri. Jadi saya pilih karir profesional karena agak bersih. Bersih dalam artian saya bisa berfokus bekerja, yang sebetulnya ini sudut pandang saya waktu masih muda, karena ingin menjadi pebisnis. Saya menganggap gaji saya sebagai uang praktikum. Jadi saya menerima gaji bukan sebagai modal untuk kenikmatan seperti banyak teman saya. Gajian 2 minggu habis untuk foya-foya, ke diskotek, macam-macam. Kalau saya, ini uang praktikum. Jadi uang praktikum, ini logikanya. Sebagai anak muda sekali, saya pegang uang praktikum sebagian untuk alat. Karena alat laboratorium saya harus baik. Laboratorium saya apa? Pekerjaan. Jadi pekerjaan tidak saya lihat sebagai beban. Anak-anak muda banyak melihat pekerjaan sebagai beban. Itu sebabnya mereka senang sekali Jumat malam, Jumat sore. Karena bebas dari pekerjaan. Kalau saya bilang, loh kalau saya Jumat nanti nggak bekerja. Padahal ini laboratorium saya. Uangnya saya gunakan untuk alat. Saya beli komputer, saya beli alat jilid kertas untuk buat buku, saya beli fotokopi. Bayangkan masih muda ini, masih umur 27-28. Di tempat kos saya itu lengkap, mesin jilid, Macintosh lama, itu untuk membuat kertas training, materi training saya buat. Kemudian fotokopi ada di sana, fax saya sudah buat. Saya lengkapi semua, yang namanya stabilo macam-macam. Itu saya memperlakukan diri saya sebagai a business of one. Bisnis satu orang, a business of one. Jadi sikap seorang yang nanti menjadi pengusaha, waktu sebagai karyawan harus sudah sikap pebisnis. Uang bukan untuk kenikmatan, bukan untuk konsumtif, tapi membiayai modal, membiayai kemampuan. Terus apa? Pakaian saya harus tampil rapi. Karena gaji kecil, tapi baju harus yang baik. Jadi kalau belanja, saya memilih baju bukan banyak-banyakan, tapi bagus-bagusan. Setelannya, ikat pinggangnya dengan sepatu, saya koordinasikan di situ. Kartu nama dari kantor ada, kartu nama pribadi ada. Saya tulis kartu nama pribadi. Ini cikal bakalnya karir motivator. Kartu nama saya dulu belakangnya tidak sama. Maksudnya begini, saya cetak di kertas agak tebal untuk kartu nama itu, warna-warna yang lembut, Tosca. Saya ambil dari desain saya sendiri di Macintosh saya yang lama, dicetak polos. Lalu saya kotak-kotaki, saya cetak kata-kata mutiara, yang sekarang menjadi kata-kata mutiaranya Mario Teguh itu. Kecil-kecil, dibalik saya cetak Mario Teguh. Hanya nama Mario Teguh. Jadi setiap orang yang menerima kartu nama saya Mario Teguh, di belakangnya itu ada warna yang indah, ada nasihat. Bayangkan itu, masih umur 27 saya lakukan itu dulu. Karena saya tahu suatu ketika saya harus mandiri. Ya.
Nah, di bisnis kita harus menghasilkan karena publik di luar sana tidak mau dengarkan kita, tidak mau berhubungan dengan kita kalau di dalam karir kita sebagai karyawan belum membuktikan. Jadi target pribadi saya adalah mencapai pangkat setinggi mungkin lalu berhenti secepat mungkin karena saya mau berbisnis. Tidak seperti karyawan secara umumnya, mau berpangkat tinggi lalu bertahan di pangkat itu. Saya tidak. Oke. Nah, bagaimana sikap seorang karyawan terhadap uang? Tidak mata duitan. Itu yang menggagalkan karyawan menjadi pebisnis adalah mata duitan. Dia hitung-hitungan. Kalau aku kerjain ini bayarannya apa? Kalau kerjain ini bayarannya apa? Sehingga dia membatasi yang dikerjakannya karena batasan uang yang diberikan oleh perusahaan. Karyawan yang mau menjadi pebisnis tidak boleh membatasi yang dikerjakan. Kerjakan apapun. Saya sakit liver itu 3 kali. Terlalu capek. Orang bilang, kok sampai sakit sih? Kok mau-maunya? Saya tidak mau sakit. Siapa yang mau sakit? Tetapi karena saya tipe anak muda yang tidak istirahat walaupun capek, sakit. Oke? Sadar, insaf, memperbaiki diri, sakit. Sadar, insaf, memperbaiki diri. Tapi pada usia yang muda, pangkat saya lumayan tinggi. Karena pangkatnya tinggi, tanggung jawabnya luas, keuntungannya apa? Mengerti semua sisi bisnis. Mulai dari dirancangnya produk dan pelayanan, sampai menjadi uang yang membiayai keseluruhan organisasi untuk kembali kepada perancangan produk baru, software baru. Di mana bisnisnya setelah itu? Nah, paling mudah bagi seorang karyawan yang ahli waktu berbisnis sendiri adalah menjadi konsultan. Menasehatkan. Tuh bedanya. Bedanya daripada yang keluar dari kampus, langsung jadi konsultan. Beda sekali. Dia akan bilang apa? Menurut Peter Drucker, menurut Tom Peters, menurut. Kalau yang sudah jadi profesional sukses, harus begitu. Saya tahu nggak boleh begitu. Ini terbukti, ternyata. Ya, beda toh. Nah, saya mengerti tentang next step-nya. Karena semua profesional, posisi paling tingginya adalah konsultan. Kedudukan apapun di perusahaan apapun, kedudukan tertingginya adalah konsultan. You ahli refrigeration, mendinginkan makanan. Setelah ahli sekali apa? Jadi konsultan. Bagi semua supermarket, sebagai cold storage businesses di situ. Anda ahli generators, jadi konsultan. Setelah jadi karyawan, 2 jalurnya adalah menjadi konsultan di bidang di mana dia bekerja. Yang kedua ini yang paling banyak. Berbisnis menggunakan ide yang dipelajarinya di bisnis. Ini paling banyak. Lebih banyak daripada yang jadi konsultan. Karena dia tahu produknya perusahaan ini kekurangannya apa. Dia tahu direktur utamanya ngeyel, nggak mau memperbaiki produk. Kenapa? Dia sudah kaya. Dia nggak usah macam-macam, gini aja gua udah kaya. Banyak orang mengatakan begitu. Anak buahnya bilang, loh Pak, kan kita bisa ditahan itu. Dia sakit hati, marah, nggak idenya nggak didengarkan. Sabar, itu hadiah untukmu. Kan dia tahu yang mencetakkan covernya siapa, mencetakkan bungkusnya siapa, distributornya siapa. Udah kenal semua itu. Dia tinggal memulai. Dia sudah tahu pembeli-pembeli besar. Dia bisa bilang, Pak, bagaimana kalau kita join, kita buat. Coba. Nah, paling banyak dari orang yang bekerja dengan baik di satu perusahaan itu adalah melakukan bisnis yang idenya diambil dari tempat dia terakhir bekerja. Itu sebabnya nasihatnya kepada para pebisnis sebetulnya hati-hati. Karena karyawan itu punya potensi untuk menjadi pesaing dan mereka pesaing yang sangat efisien. Biayanya rendah, proses pengembangan tidak diperlukan lagi. Karena proses pengembangan awal sudah ada di bisnis yang pertama. Nah, jadi kalau Anda berniat menjadi pebisnis, siapkan diri menjadi karyawan yang paling lengkap pengalamannya. Paling banyak dilakukannya. Lalu biarkan setelah itu prosesnya menjadi alamiah, di mana orang lain ingin menjadi partner Anda karena Anda ahli dalam proses dan ahli dalam pelaksanaan. Itu.